lebih khusyuk, lebih rajin ibadah kita, karena kita tahu dan yakin dunia hanya tempat persinggahan sementara waktu, bukan tempat tujuan abadi kita semua. Yuk kita bacakan Fatihah, mudah-mudahan pada berkah semuanya. Nas'alukal barokah wassalamu wassalam wal afiyat wa hasil muradana wa hajatina jamaah Masjid Jami Al-Mukarramah bi barakah suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, kita ngaji nggak usah panjang-panjang. Ikan cepat, ikan gabus, jangan jadi ikan lele, lebih cepat lebih bagus. Jangan suka bertele-tele. Insya Allah. Ke Keranji, mari ke Keranji. Dari Keranji langsung ke Klender. Ngaji, pada kita ngaji, walaupun ngaji sambil ke Keranji, ayo ke Keranji. Di Keranji kita minum jamu ngaji, mari kita mengaji. Dengan mengaji kita dapat ilmu yang kita dapatkan mudah-mudahan berkah, bermanfaat dunia dan akhirat. Kajian kita pagi hari ini masih dari kitab Tanwirul Qulub. Tanwirul Qulub itu artinya cahaya hati. Di dalam pelajaran kita yang lalu, di antara sekian nabi dan rasul yang pernah berdialog secara langsung, ini dialog secara langsung, itu adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ini kemarin dijelaskan. Dalilnya wa kallamallahu Musa taklima itu dialog secara langsung. Ya kita juga dialog dengan Allah Subhanahu wa taala di waktu sholat, itu kita berdialog dengan Allah. As-sholatu munajatul mu'min. Sholat itu adalah munajatnya orang mukmin. As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Yang kedua, dialognya kita dengan Allah itu di saat kita qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Karena Al-Quran kita tahu dia adalah kalamullah, firman Allah. Maka yang dibaca itu adalah kalam. Tapi yang bicara secara langsung, berdialog dengan Allah secara langsung, jangan tanya kaifiatnya seperti apa, lepas dari kata bagaimana kumaha. Isi dialognya ataupun dawuhnya Allah, firman Allah kepada Nabi Musa di waktu itu, kemarin dijelaskan, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Allah surat apa itu kemarin? Surat Toha 14. Isi dialog Allah kepada Nabi Musa itu mempertegas, memperjelas bahwa innani anallah. Allah katakan, hai
Innani itu asalnya inna an, karena termasuk isim lafaz inna itu dinasabkan, sebab amalnya lafaz inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Innani an, sesungguhnya aku, ana yaitu aku, kalimatnya dibadai Allah. La ilaha illa anta, sesungguhnya aku, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali aku. Ini Allah memproklamirkan dirinya bahwa tidak ada ilah yang wajib kita sembah kecuali siapa? Allah. Sampai Allah memproklamirkan dirinya, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Maka yang berhak mengatasnamakan keakuan, keanakan, kesayangan itu bukan siapa-siapa, hanya siapa? Allah. Yang berhak sombong itu bukan kita. Siapa? Allah. Itu rumusnya. Apa sih yang bakal kita sombongkan? Punya apa kita sombong? Yang berhak sombong itu siapa? Allah subhanahu. Fa'budni, hai Musa, fa'budni, sembahlah aku. Wa aqimus sholata lidzikri, dan dirikanlah olehmu sholat lidzikri, untuk ingat kepada. Maka di antara manfaat dan faedah sholat itu adalah kesempatan syariat Islam, syariat agama, untuk kita sebagai musolli ingat kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat. Maka dalam Quran ada disebut dengan sholat yang khusyuk. Sholat apa? Akan tetapi yang namanya khusyuk, ulama-ulama tidak memasukkan kata khusyuk ke dalam rukun daripada sholat. Sebab kalau khusyuk dimasukkan kepada rukunnya sholat, kalau sekiranya khusyuk itu fokus. Khusyuk itu artinya konsentrasi. Sekiranya khusyuk itu dimasukkan ke dalam rukun sholat, saya yakin banyak orang yang sholatnya nggak sah. Iya, saya yakin sholat kita itu banyak yang nggak sah karena bagian daripada rukun sholat. Contoh, orang sholat kalau nggak baca Fatihah sah nggak sholatnya? Kalau orang sholat nggak ruku, nggak sah. Maka sekiranya khusyuk dimasukkan ke dalam kategori rukunnya sholat, saya yakin pas sholat kita itu nggak ada yang benar. Melalui pikiran kita layang-layang kemana-mana. Allahu Akbar, pada kenyataannya Allahu Akbar jelas kemana-mana. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, Allah menjadikan sholat itu wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah oleh sholat lidzikri, untuk ingat kepada. Nah, kata Al-Ghazali kemarin dijelaskan, kalaupun toh tidak semuanya kita khusyuk dalam sholat dari mulai awal takbiratul ihram sampai kita mengucapkan salam, ya, ini maaf, jangankan ukuran kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
mengajarkan kepada kita dari sisi kemanusiaannya. Nabi juga lupa. Nabi juga pada waktu sholat asar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ingat punya sedikit emas di kamarnya Siti Aisyah. Punya sedikit emas di kamarnya Siti Aisyah. Sehingga setelah sholat Nabi tidak sempat zikir, tidak sempat wirid, buru-buru pulang ke rumah, diambil lalu disedekahkan. Kata Rasulullah, kata sahabat-sahabat, kenapa Tuhan terburu-buru tidak zikir, tidak wirid? Kata Rasulullah, aku teringat sedikit emas yang ada di kamarnya Siti Aisyah, maka buru-buru aku ambil dan aku bagikan untuk kalian semua nih. Kita mah boro-boro, kita mah boro-boro, diumpetin. Kalau pemain lagi sholat ingat jam tangannya kasih orang apa? Dijual. Nah ini para bapak, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Maka kata Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, kalau kita tidak bisa khusyuk seluruhnya di dalam sholat, minimal 3 tempat. Kemarin dijelaskan pertama pada waktu membaca ini wajhatu wajhiyah. Ini wajhatu wajhiyah. Sadarkan kepada diri kita, ini sesungguhnya aku wajah, aku hadapkan wajhiyah, wajahku diriku lillahi fataras samawati wal arda hanifan muslim. Harus menghadirkan bahwa kita sholat itu sedang menghadap kepada Zat yang telah menciptakan langit dan yang kita hadapi itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, tapi Allah Rabbul Jalil, Allah Rabbus samawati wal ardh, Allahul ladzi fataras samawati wal ardh, Zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Nah, di dalam salat kudu ada rasa seperti ini. Namanya khusyuk. Namanya apa? Khusyuk. Yang kedua kemarin apa? Pas di waktu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di saat membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, boleh kita menerjemahkan makna dan artinya. Iyyaka hanya kepada na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanya kepada Engkau nasta'in kami meminta pertolongan. Yang kedua dan yang ketiga kemarin dijelaskan pada waktu membaca apa? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibat. Jadi para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi wajib kita percaya, mengimankan bahwa Allah pernah daud langsung dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Isi daunnya Allah, innani anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku tidak ada Tuhan kecuali aku. Benang merahnya tidak boleh menganakkan diri kita, tidak boleh mengakui segala kehebatan-kehebatan di dalam diri kita, karena itu semua adalah milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Jangan ada rasa kesombongan di dalam diri kita. Diri merasa hebat, diri merasa kuat, diri merasa hilang. Itu semua adalah penyakit qalb, penyakit hati.
makin merendah, makin tawadhu. Kita harus yakin bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Itu kemarin pelajaran kita lanjut. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan wa mimma yajibu i'tiqaduhu, dan dari perkara yang wajib kita i'tiqadkan, wajib kita yakinkan itu man ustira isami bi ba'sihi sallallahu alaihi wasallam, itu para jin, utusan ataupun khodam-khodam, pembantu-pembantu para kahin-kahin. Kahin itu apa? Dukun. Yang memerintahkan kepada khodamnya. Khodamnya itu apa? Khodam itu bahasa kita apa? Pembantu. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, mesti diyakinkan seyakin-yakinnya bahwa yang namanya jin sebagai khodam daripada kahin-kahin, dukun-dukun itu, bahwa jin itu tidak bisa tembus ke langit, apalagi sampai mendengar, nguping, melihat catatan-catatan makhluk yang ada di Lauhul Mahfuz. Karena tidak bisa sembarangan. Namanya juga Lauhul Mahfuz. Apa artinya? Lauh itu papan tulis. Bahasa kita mah saburatun, papan tulis. Jadi kalau di dalam kelas ada lauhul itu papan tulis yang isi tulisan-tulisan, daftar karyawan, suka ada nggak? Daftar pegawai, struktural, kemudian daftar gajian, ada nggak daftar gajian? Tahu ada. Itu namanya lauhul. Jadi Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, kita yang hadir di sini, semua makhluk, bukan manusia saja, semua makhluk, saya katakan semua makhluk, dari mulai langit dan bumi dan apa yang ada di antara langit dan bumi, itu catatan takdirnya ada di mana? Di Lauhul Mahfuz. Sehingga nasib kita hari esok itu hari lusa, hari-hari yang akan datang itu sudah tertera di Lauhul Mahfuz. Jadi sekali lagi para jamaah yang dimuliakan Allah, apapun yang menimpa kepada kita, satu kejadian, satu nasib, itu semua sudah tercatat. Tidak ada yang terbetul. Harus yakin. Qur'annya, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Allah. Qul, katakanlah oleh wahai Muhammad, la yusibana, tidaklah akan menimpa kepada kami satu musibah, satu kejadian, illa ma kataballahu lana, kecuali perkara itu sudah ditulis oleh Allah. Huwa maulana, karena Dia Tuhan kita, kewajiban kita, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, kita mah wajib bertawakal, berserah diri kepada Allah, karena narasi cerita kehidupan manusia itu sudah sepenuhnya
tulisannya ada di mana? Di Lauhil Mahfuz. Nah itu saya gambarkan tadi contohnya dalam ruangan kelas itu. Ruangan kelas itu alam semesta. Ada kursi itu tempat duduk, ada kolam. Nah itu. Di Lauhil Mahfuz itu terdapat catatan-catatan semua makhluk. Sampai daun yang kering, kapan itu jatuh, ada dalam catatan. Jadi semuanya sudah tertata rapi dalam catatan. Namanya Lauhil Mahfuz. Maka dalam Quran dikatakan surat Yasin 12, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Imamin mubin itu Lauhil Mahfuz. Nah, dalam keyakinan keimanan kita itu Lauhil Mahfuz dijaga. Ada ring 1, ring 2, ring 3. Nggak bisa ujung-ujung nembus. Jangankan Lauhil Mahfuz, Pak, istana presiden pun nggak bisa ditembus. Sembarangan istana presiden. Kita manusia biasa, bisa nggak tembus tanpa izin surat undangan daripada presiden? Nggak bisa. Karena apa? Penjaganya ketat. Apalagi Lauhil Mahfuz. Maka harus yakin, Pak. Kalaupun toh ada kahin yang mengatakan nasibmu hari esok begini, itu adalah merupakan kedustaan daripada kahin itu sendiri, dukun itu sendiri. Karena suruhannya itu, khodam-khodamnya itu, kalaupun dia memiliki khodam, gak bisa tembus untuk ngintip nasib seseorang yang ada di Lauhil Mahfuz. Maka dalam ayat yang lain dikatakan, waja'alna haruju wajada walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzaban sa'ir. Allah, surat apa? Tabarok. Surat apa? Al-Mulk. Surat yang ke-98. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzaban sa'ir. Allah. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya, kalimatnya walaqad, dan sungguh kami Allah telah menghiasi langit-langit itu bimasabiha, dengan lampu-lampu. Lampu-lampu itu maksudnya apa? Bintang-bintang. Ya Allah, Allah Akbar. Kali-kali Bapak buka YouTube lah, luasnya alam semesta. Ya Allah, bumi kita yang diami ini adalah hanya setitik debu dari luasnya alam semesta. Allah, bumi yang kita diami ini, kali-kali nanti pulang ke rumah buka YouTube, tulis luasnya alam semesta. Ya Allah, bumi yang kita diami ini adalah hanya setitik debu dari luasnya alam semesta. Ya Allah,
ketika melihat itu semua ada bercakap, tidak ada yang bisa menciptakan itu semua kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan jamaah yang dimuliakan Allah, bumi kita kalau dibandingkan dengan planet-planet yang lain, misalkan dengan Jupiter, di antara planet yang terbesar di galaksi Bima Sakti, itu bandingannya Pak 11 kali lipat bumi. Bumi dijejeri 1 kali lipat. Ya Allah, subhanallah. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha, kami hias itu langit itu dengan lampu-lampu, bintang-bintang berkerlang-kerling cahaya indah dipandang di waktu malam hari, bikin takjub kita semua. Betul apa betul? Coba kali-kali lihat ke langit malam, ada bintang timur Mars berkelap-kelip, sampai ada lagunya kan, bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa. Itu walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha, Allah hiasi langit-langit itu, Allah hiasi langit itu dengan bintang-bintang, dengan lampu-lampu masabih. Maka bahasanya sekat muntahal jumlah, misbahun masabih, mif'alun mafa'ilun. Artinya apa? Saking banyaknya maka kalimat itu menggunakan kalimat sekat muntahal jumlah. Gak ada apa yang tahu berapa banyaknya, miliaran, triliunan, bahkan di atas triliunan, kita nggak pernah tahu. Sekali lagi bahwa bumi yang kita diami ini hanya setitik debu dari luasnya angkasa alam semesta raya. Allah. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa atadna lahum adzabas sa'ir. Allah. Wa ja'alnaha, dan kami menjadikan itu masabih, lampu-lampu, bintang-bintang itu yang ada di langit, rujuman lisyayatin, sebagai lemparan untuk setan. Jadi setan itu naik ke langit Pak, untuk ngintip nasib seseorang, untuk dapat meramal nasib seseorang. Makanya kalau bapak-bapak tinggal di Jakarta, nasibnya masih begini-begini saja, saya saranin pindah ke Bekasi Pak. Di Bekasi mah banyak harapan. Pak Haji Ajun Junaidi, kalau di Jakarta hidup kita masih begini saja, nggak ada perubahannya. Saya saranin pindah ke Bekasi. Di Bekasi mah banyak harapan Pak Haji Hati. Ada harapan mulia, harapan indah, harapan baru, ujung harapan. Bahkan ada ujung harapan. Kalau di Bekasi mah ada desa bahagia. Kalau di Jakarta masih kurus-kurus, pindah ke kampung. Bercanda ya. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Maka bintang-bintang itu selain daripada menghiasi luasnya alam semesta, bukan hanya sekedar sebagai penghias indahnya cakrawala, tapi Allah jadikan rujuman lisyayatin,
itu sebagai lemparan-lemparan untuk setan yang berani mau naik kemana? Ke langit. Itu. Maka para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, wajib kita meyakinkan bahwa setan tidak bisa mengintip, mendengar, melihat apa-apa yang ada di lauhil mahfuz. Harus yakin, harus yakin. Dalam Quran dikatakan, "Famay yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada." Famay yastami'il ana, maka tidaklah ada yang dapat mendengar al-ana yajid lahu shihaban rasada, karena setiap setan naik ke langit itu selalu dikuntit oleh shihaban. Shihaban itu apa? Bintang-bintang. Kadang ada komet, meteor. Itu sesungguhnya untuk apa? Dalam konteks agama sebagai apa? Pengusir, perajam daripada syaitan. Titik. Satu lagi. Jam berapa? Suruh jam berapa? 3. Udah capek banget ngomong. Satu lagi. Jadi pelajaran kita pagi hari ini wajib kita mengimankan bahwa syaitan-syaitan itu, jin-jin itu tidak bisa tembus untuk mengintip, melihat, mendengar apa-apa yang ada di lauhil mahfuz. Itu berdasarkan dalil Al-Quran. Jadi kalaupun toh ada orang yang bisa meramal masa depan, riset daripada setan naik ke lauhil mahfuz, itu adalah merupakan kedustaan yang sesungguhnya. Makanya bahasa ramalan cuaca diganti sekarang. Dulu kan bahasanya apa? Ramalan cuaca. Sekarang diganti dengan perkiraan. Namanya juga perkiraan. Kalau ramalan nggak bisa diramal. Cuma bisa memperkirakan berdasarkan sains, ilmu, teknologi. Nah, itu ya. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, satu lagi pelajaran. Wa annahu la yabla jasaduhu syarif wa kadzalika sairul anbiya. Dan perlu kita yakinkan bahwa jasadnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kadzalika sairul anbiya, dan begitu pula nabi-nabi yang lain. Saya tanya, jumlahnya nabi ada berapa? 124.000 nabi. Ada yang dikisahkan, ada yang tidak dikisahkan dalam Al-Quran. Jadi nabi itu banyak. Ada yang diangkat menjadi rasul 313, 314, 315 dalam pendapat yang berbeda. Nabi dan rasul yang wajib kita ketahui berdasarkan dalil daripada Al-Quran ada berapa? 25. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Yunus, Su'aib, Zulkifli, Ilyas, Ilyasa, Musa, Harun, Zakaria, Yahya, sampai Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumlahnya berapa? 25. Dari yang 25 yang ujiannya sangat berat, yang disebut dengan ulul azmi, yang memiliki ketabahan dan keteguhan dalam berdakwah, ada berapa? Ada 5. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu la yabda jasadu syarif wa kadzalika sairul anbiya.
Harus diyakinkan pula bahwa jasadnya, tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yabla, itu tidak akan hancur, tidak akan rusak. Beleger. Karena cacing-cacing tanah, rayap-rayap tanah tidak mau memakan jasad mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga nabi-nabi yang lain. Jadi harus diimani. Jadi jangan kita berpikir asalnya dari tanah melebur jadi tanah. Itu mah manusia biasa. Itu mah kita yang bakal melebur menjadi tanah kembali. Tapi jasadnya para nabi, jasadnya para rasul itu tidak akan melebur menjadi tanah utuh seutuh-utuhnya. Ini harus diimani. Insya kama rawahu Abu Daud wa ghairuhu wa annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hayyun, hidup di kubrihi, di dalam kuburan. Masya Allah. Nabi itu hidup di kubrihi, di dalam kuburan. Makanya kalau berbicara masalah logika kadang-kadang gak masuk logika. Tapi ini perkara yang wajib kita imani. Maka para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, wa annahu sallallahu alaihi wasallam, ini hadis daripada Abu Daud. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hayyun fi qabri, hidup di kuburannya itu. Hidupnya seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Karena sekali lagi bukan otak kita, tapi iman yang menjadi kuburan. Betul apa betul? Macam Isra dan Mi'raj. Logika kita kan mentok, otak kita mentok. Jangan sampai berkata masa iya. Kalau kata masa iya itu tanda keraguan kita terhadap kejadian Isra dan Mi'raj. Jangan mengatakan masa iya sih. Kita harus meyakini dengan siyakin. Makanya ketika ada orang bersenandung sholawat kepada Nabi, itu langsung dijawab. Ini hadisnya. Laisa min abdin yusolli alayya, tidaklah seorang hamba yusolli yang bersolawat alayya atasku illa balaghatni sholatu, kecuali solawat-solawat itu akan sampai kepadaku Allah. Maka sebelumnya tadi kita solawat biar nyambung sama siapa? Sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biar ilmu yang kita dapatkan itu benar-benar langsung dari pusatnya. Betul betul. Nah itu maksud sholawat itu biar nyambung, karena sholawat itu nyambung langsung. Maka kata Nabi, laisa min abdin yusolli alayya illa balaghatni sholatu, tidaklah seorang hamba yang bersenandung sholawat kepadaku kecuali sholawat-sholawat itu sampai kepadaku. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Nabi salam, ya
secara langsung ditransfer. Keren ngomongnya, transfer. Zaman sekarang mah transfer, Pak. Nggak ada yang cash-cashan. Sekarang mah pakai QRIS. Masuk jalan tol pakai e-tol. Sekarang mah nggak ada yang bayar tunai. Maka jangan aneh, Pak, kalau permasalahan mahsyar itu timbangan amal, hitungan amal itu nggak bakalan lama. Proses mahsyar itu seukuran kita mengerjakan sholat. Jangan dibayangkan lama, karena boro-boro di alam mahsyar dunia sekarang sudah dalam genggaman teknologi. Betul apa betul? Orang bayar hutang, pindah duit dari satu handphone ke handphone lain cukup di QRIS. Betul apa betul? Bapak belanja cukup pakai QRIS. Lalu bagaimana dengan amalan-amalan kita dan mulai akil balik sampai mati? Amalan-amalan kita, kebaikan-kebaikan kita cukup pakai QRIS. Ditempel. Ikro kitabah, baca kitabmu, baca tulisanmu. Hasilnya udah jelas. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin. Pas pakai QRIS kita semuanya nampak di situ. Min ahlil khair. Amin. Pas ditempelin alatnya di badan kita, QRIS-nya min ahli syar wa ahli doir, ahli maksiat, ahli keburukan. Gak percaya sih. Makanya teknologi itu bukan sekedar. Maka ikro kita baca tulisanmu cukup pakai apa? Ditempel. Masuk jalan tol, di pintu tolnya, di gate tolnya ditempel kartu tolnya, duitnya lupa ngisi saldo, lupa top up. Mohon maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Mundur bagaimana? Orang di belakangan. Coba bayangkan di akhirat, ketika kita mau menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim, ketika diri kita pakai QRIS, etol kita mau ditempel, mohon maaf, sholat Anda tidak mencukupi, zakat Anda tidak mencukupi, ngaji Anda tidak mencukupi, amal kebaikan Anda tidak mencukupi. Kira-kira begitu gambaran. Insan dikit lagi dah. Satu kali lagi saya sampaikan bahwa jasadnya para nabi dan para rasul yang ada di dalam tubuhnya itu tidak rusak, utuh untuk selama-lamanya. Bahkan nabi, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam kuburnya itu hidup. Karena apa? Lalu para sahabat berkata, ya Rasulullah, wa ba'da wafatika, wa ba'da wafati, sekalipun sudah wafat aku, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Allah haramkan kepada bumi untuk memakan jasad daripada para nabi dan para utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pelajaran kita pagi hari ini, kita mendapatkan ilmu bahwa jasadnya para nabi dan para rasul itu utuh, tidak akan dimakan oleh rayap-rayap, cacing-cacing tanah. Dan setiap sholawat-sholawat yang kita sampaikan itu langsung dikirim sampai kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi sendiri yang akan menjawab daripada sholawat-sholawat kita itu sendiri.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Makanya kalau Nabi jawab itu tandanya hidup apa mati. Kita bersolawat lalu dijawab sama Nabi. Pertanyaannya, kalau yang bisa jawab itu orang hidup apa orang mati? Hidup. Nah itu begitu rumusnya. Ya, pokoknya makanya para jamaah yang dimuliakan Allah, walaupun tidak sempat ke raudhahnya ke makamnya Nabi di Madinah, ya jarak jauh. Jarak jauh. Duit juga nggak langsung cash. Jarak jauh juga bisa. Jadi tidak ada kata tidak bisa kita bersolawat kepada Nabi, walaupun jarak membentang di antara kita dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita tidak bisa dibatasi dengan jarak dan waktu. Selalu perbanyak membaca solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Bang ada nanya? Terus ada nanya? Tentang Lauhul Mahfuz Ustaz. Tentang tadi Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz. Ya kenapa? Kalau orang kafir, orang munafik, orang musyrik, semuanya udah ada Lauhul Mahfuz. Ada semua. Ada semua. Ya pokoknya orang mukmin, orang kafir, catatan-catatannya itu sudah. Nah, saya yang beriman aja Ustaz. Semua. Maka bahasanya wa kullu syai'in aqsainahu fi imamin. Kul itu kujam semua tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Jadi sekalipun dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah dikatakan sekalipun daun kering yang jatuh di tengah kegelapan malam itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu sudah tercatat. Apalagi kita semua. Jadi jangan banyak mengeluh dengan nasib kita, memikirkan hari esok. Itu urusan siapa? Wilayah Allah. Kita mah berkewajiban wa 'alallahi falyatawakkalul, pasrah, sumerah, berserah diri kepada Allah. Gak usah memikirkan wilayah-wilayah yang bukan wilayah kita. Rungsing. Betul apa betul? Udahlah pikirkan wilayah kita, ibadah, usaha, ikhtiar, syariat. Adapun hasilnya itu mau wilayah siapa? Wilayah Allah. Paham ya? Nah, biar enggak ribet. Itu catatan Raqib dan Atid semua. Kenapa? Catatannya Raqib dan Atid semua. Ya, itu petugas. Jadi Raqib dan Atid itu petugas pencatat, katib namanya. Jadi penulis. Penulisnya. Jadi kalau yang nulis kebaikan, duduk ngaji kayak begini, ini tugasnya Atid. Tugasnya Raqib. Jadi Raqib itu departemen pencatat amal kebaikan. Itu Raqib pun punya pembantunya, sebab para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, malaikat itu jumlahnya, populasinya lebih banyak daripada manusia. Iya. Dan semua itu paling banyak jumlahnya para malaikat. Sampai matahari itu mengambang di angkasa, itu dipegang sama siapa? Malaikat. Lauhul Mahfuz, aras yang begitu besar itu dipegang sama malaikat. Jadi ya itu begitu. Ya, yuk bacain Fatihah. Mudah-mudahan berkah semuanya sekali lagi. Tahun baru ini berkah buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qana ya karim wa qana ya rahman irham. Allahumma inna nas'aluka al-barakah was-salam wa syifa wal afiyah fi amril jadid. Allahumma inna nas'aluka al-barakah was-salam wa syifa wal afiyah fi amril
khususan jamaah Masjid Jami Al-Mukarramah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka khairul mas'alah wa nas'aluka khairul najah wa nas'aluka khairul aman wa nas'aluka khairul umur wa nas'aluka khairul ma a'taitana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu